Saudaraku para jiwa pemenang, pernahkah kamu merasa seperti ada yang kurang dalam hidupmu? Apakah kamu sering merasa tidak puas meskipun sudah memiliki banyak hal? Sudah punya motor, pengen beli mobil, atau sudah punya istri, pengen nambah lagi? Ini adalah fenomena yang cukup umum. Jadi hari ini kita akan membahas masalah yang seringkali menghantui banyak dari kita. Mengapa kita selalu merasa kurang? Ketika kita melihat ke sekeliling, seringkali kita dibombardir dengan gambaran hidup yang sempurna dan sukses dari orang lain di media sosial. Ini bisa membuat kita merasa tidak memadai atau kurang berhasil dibandingkan dengan orang lain. Namun, sebenarnya, perasaan ini bisa lebih dalam dari sekedar perbandingan sosial. Ada beberapa alasan mengapa kita selalu merasa kurang. Poin pertama adalah standar yang tidak realistis. Memang, seringkali kita menetapkan standar yang terlalu tinggi bagi diri kita sendiri. Ini bisa terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari prestasi di sekolah bagi yang sekolah atau pekerjaan bagi yang sudah bekerja, penampilan fisik, hingga level kebahagiaan yang kita inginkan. Ketika kita menetapkan standar yang tidak realistis, kita secara tidak langsung memberikan tekanan yang berlebihan pada diri kita sendiri. Kita mulai merasa bahwa kita harus mencapai level yang sangat tinggi dalam segala hal, dan ketika kita gagal mencapainya, kita merasa seperti kita tidak cukup baik. Perasaan gagal atau kurang sukses ini bisa sangat merusak kepercayaan diri dan kesejahteraan mental kita. Kita mulai meragukan kemampuan dan nilai kita sebagai individu, dan ini bisa menghambat kemajuan kita dalam mencapai tujuan dan impian kita. Jadi, penting untuk kita sadari bahwa kadang-kadang kita perlu meninjau ulang standar yang kita tetapkan untuk diri kita sendiri. Kita perlu bertanya pada diri sendiri, apakah standar ini realistis dan masuk akal, atau apakah kita terlalu keras pada diri sendiri? Dengan menetapkan standar yang lebih realistis, kita dapat mengurangi tekanan yang tidak perlu pada diri kita sendiri dan lebih menerima diri kita apa adanya. Kita dapat memperlakukan diri kita dengan lebih lembut dan menghargai pencapaian kita, tanpa harus selalu mengejar kesempurnaan yang tidak mungkin dicapai. Sebelum kita lanjut, bantu kami membuat konten-konten inspiratif lainnya dengan cara subscribe, like, komen, dan bagikan ke teman-teman Anda. Terima kasih. Poin yang kedua, perbandingan sosial. Terutama yang seringkali kita lakukan di media sosial, bisa menjadi sumber besar perasaan kurang atau tidak memadai. Ketika kita melihat gambaran kehidupan orang lain di media sosial, seringkali kita tergoda untuk membandingkannya dengan kehidupan kita sendiri. Tapi, kita perlu ingat bahwa apa yang kita lihat di media sosial hanyalah potongan kecil dari kehidupan nyata seseorang. Gambaran yang kita lihat di media sosial seringkali dipilih dengan sengaja dan disunting sedemikian rupa untuk menampilkan kehidupan yang ideal atau sempurna. Orang-orang cenderung memposting momen-momen yang paling bahagia, paling sukses, atau paling menarik dari kehidupan mereka, dan ini bisa membuat kita merasa bahwa kehidupan mereka lebih baik dari kita. Namun, kenyataannya adalah bahwa setiap orang memiliki tantangan dan kesulitan sendiri dalam kehidupan mereka. Tidak ada yang memiliki kehidupan yang sempurna, meskipun terlihat begitu di media sosial. Kita perlu ingat bahwa kita hanya melihat sisi yang dipilih dari kehidupan orang lain, dan itu tidak mewakili keseluruhan gambaran. Jadi perlu digarisbawahi, penting untuk kita hindari jatuh ke dalam perangkap perbandingan sosial yang tidak sehat ini. Kita perlu berhenti membandingkan kehidupan kita dengan apa yang kita lihat di media sosial, dan mulai fokus pada kehidupan kita sendiri. Kita harus berusaha untuk menghargai dan bersyukur atas apa yang kita miliki, tanpa membandingkannya dengan orang lain. Dengan mengubah cara kita berinteraksi dengan media sosial, kita dapat mengurangi perasaan kurang atau tidak memadai dan mulai menghargai kehidupan kita sendiri dengan lebih baik. Ingatlah bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa diukur dari seberapa baik kita membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi dari seberapa baik kita merasa tentang diri kita sendiri. Sekarang kita masuk pada poin yang ketiga, kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi.
Kita semua memiliki kebutuhan emosional yang harus terpenuhi untuk merasa bahagia dan puas dalam hidup. Namun, terkadang perasaan kurang atau tidak puas berasal dari kebutuhan-kebutuhan ini yang tidak terpenuhi. Beberapa contoh kebutuhan emosional yang seringkali menjadi sumber ketidakpuasan adalah perasaan dicintai, dihargai, atau diterima oleh orang lain. Ketika kita tidak merasa dicintai, kita mungkin merasa kesepian, terisolasi, atau tidak berarti. Kita mungkin merasa bahwa tidak ada yang peduli dengan kita, atau bahwa kita tidak memiliki tempat di dunia ini. Hal ini bisa membuat kita merasa tidak puas dengan diri kita sendiri dan hidup kita secara keseluruhan. Selain itu, kebutuhan untuk merasa dihargai atau diakui oleh orang lain juga sangat penting bagi kesejahteraan emosional kita. Ketika kita tidak merasa dihargai atau diakui atas kontribusi atau pencapaian kita, kita mungkin merasa tidak puas atau tidak berarti. Kita mungkin merasa bahwa usaha dan kerja keras kita tidak dihargai, yang bisa membuat kita merasa putus asa atau kecewa. Demikian pula, kebutuhan untuk merasa diterima oleh orang lain juga penting untuk kesejahteraan kita. Ketika kita merasa ditolak atau tidak diterima oleh orang lain, kita mungkin merasa tidak aman atau tidak nyaman dalam hubungan sosial kita. Ini bisa membuat kita merasa tidak puas atau tidak bahagia dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita merasa kurang atau tidak puas, penting untuk mengevaluasi kebutuhan emosional kita dan mencari cara untuk memenuhi mereka. Ini mungkin melibatkan mencari dukungan dari orang-orang yang peduli dengan kita, memperkuat hubungan kita dengan orang lain, atau mencari cara untuk meningkatkan rasa harga diri dan harga diri kita sendiri. Dengan memperhatikan kebutuhan emosional kita dan bekerja untuk memenuhinya, kita dapat meningkatkan kesejahteraan emosional kita dan merasa lebih puas dalam hidup kita. Poin yang keempat, perasaan tidak berdaya adalah salah satu faktor yang seringkali menjadi penyebab perasaan kurang atau tidak puas dalam hidup. Ketika kita merasa tidak memiliki kendali atas situasi atau kondisi yang kita hadapi, kita bisa merasa terjebak dalam lingkaran putus asa dan keputusasaan. Contohnya ketika kita dihadapkan pada masalah yang sulit dipecahkan atau mengalami kegagalan yang menghancurkan, kita mungkin merasa bahwa tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mengubah situasi tersebut. Perasaan ini bisa membuat kita merasa tidak berdaya dan tidak mampu mengatasi masalah yang dihadapi. Ketika kita merasa tidak berdaya, kita juga cenderung kehilangan percaya diri dan motivasi untuk mencoba mengatasi masalah. Hal ini bisa membuat kita merasa kurang puas dengan diri kita sendiri dan hidup kita secara keseluruhan. Namun penting untuk diingat bahwa meskipun kita mungkin tidak bisa mengubah semua situasi atau masalah yang kita hadapi, kita selalu memiliki kendali atas cara kita merespons dan bereaksi terhadap mereka. Meskipun kita tidak bisa mengubah masa lalu, kita selalu memiliki kekuatan untuk mengambil langkah-langkah kecil menuju perubahan positif di masa depan. Dengan mengenali perasaan tidak berdaya dan mencari cara untuk mengatasi rasa putus asa tersebut, kita dapat mengembangkan rasa percaya diri dan kekuatan internal yang lebih besar. Ini bisa melibatkan mencari dukungan dari orang-orang terdekat, mengembangkan strategi untuk mengatasi masalah secara bertahap, atau mencari bantuan dari profesional jika diperlukan. Dengan mengatasi perasaan tidak berdaya, kita dapat membangun kembali rasa kendali atas hidup kita dan merasa lebih puas dengan diri kita sendiri dan kehidupan kita secara keseluruhan. Mari kita masuk pada poin terakhir pembahasan hari ini, yaitu kehilangan arti atau tujuan dalam hidup. Seringkali menjadi pemicu perasaan kurang atau tidak puas. Ketika kita tidak memiliki impian atau tujuan yang jelas, atau merasa bahwa apa yang kita lakukan tidak memberikan makna atau tujuan yang sebenarnya, kita bisa merasa kebingungan atau kehilangan arah. Contohnya, ketika kita merasa terjebak dalam rutinitas sehari-hari tanpa tujuan yang jelas atau visi tentang masa depan, kita mungkin merasa kehilangan arah dalam hidup kita. Kita mungkin merasa bahwa apa yang kita lakukan tidak memiliki makna atau tujuan yang sebenarnya,
dan ini bisa membuat kita merasa tidak puas atau tidak bahagia. Selain itu, ketika kita mengalami perubahan besar dalam hidup, seperti kehilangan pekerjaan, hubungan, atau tujuan hidup yang dulu, kita juga bisa merasa kehilangan arah atau tujuan. Perasaan ini bisa membuat kita merasa bingung atau tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya, dan ini bisa menyebabkan perasaan tidak puas atau tidak bahagia. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk menemukan arti dan tujuan dalam hidup mereka sendiri. Meskipun kita mungkin merasa kebingungan atau kehilangan arah pada suatu saat, kita selalu memiliki kesempatan untuk menemukan kembali makna dan tujuan dalam hidup kita. Ini bisa melibatkan merenungkan nilai-nilai dan minat pribadi kita, menetapkan tujuan yang jelas dan terukur, atau mencari cara untuk membuat perbedaan dalam hidup orang lain. Dengan menemukan arti dan tujuan dalam hidup kita, kita dapat merasa lebih puas dan bahagia dengan diri kita sendiri dan kehidupan kita secara keseluruhan. Jadi, ketika kita merasa kehilangan arah atau tujuan dalam hidup, penting untuk mengambil langkah-langkah untuk menemukan kembali makna dan tujuan tersebut. Dengan memiliki visi yang jelas tentang apa yang kita inginkan dalam hidup dan mengambil langkah-langkah untuk mencapainya, kita dapat membangun kembali rasa arah dan kepuasan dalam hidup kita. Mari kita berhenti membiarkan perasaan kurang mengendalikan hidup kita. Mari kita fokus pada hal-hal yang kita miliki dan syukuri setiap momen dalam hidup kita. Bantu kami membuat video selanjutnya dengan cara subscribe, like, komen, dan bagikan ke teman-teman Anda. Terima kasih.